Ayo what's up guys, balik lagi dengan saya Dan Hari. Dan ini adalah Oppo Reno 80 yang 5G. Ini keluar di tahun 2023, tepatnya di bulan Februari. Itu berarti HP ini sekarang usianya sudah 1 tahun teman-teman. Dan Oppo Reno 80 ini adalah versi top up dari Oppo Reno 80 yang 4G. Jadi ini adalah HP varian tambahan dari Oppo seri 8, bukan penerus dari seri Oppo Reno 8Z atau Reno 8 biasa. Mempunyai desain yang sedikit berbeda dari Oppo Reno 8 reguler. Oppo Reno 8T 5G ini bagian sudut-sudutnya sedikit melengkung teman-teman. Bagian back cover masih menggunakan material yang sama, yaitu Oppo Glow dengan finishing matte, jadi tidak gampang terceplak sidik jari teman-teman. Tapi di belakangnya masih menggunakan plastik yang menurut saya jadi belum menggunakan material kaca. Untuk bagian depan ini ada layar dengan ukuran 6,7 inch dan layarnya ini sekarang sedikit melengkung teman-teman. Jadi ini curve kayak HP-HP seri flagship. Dengan layar yang sedikit melengkung, ini membuat bezel di bagian kanan kiri, atas bawah juga kelihatan tipis. Ini lebih tipis dari Reno 8T yang versi 4G. Jadi ini kalau kita lihat secara langsung ini kelihatan cakep banget teman-teman. Untuk ketebalan HP ini cuma 7,7 mm dan berat cuma 171 gram. Jadi HP-nya ini enteng banget teman-teman. Pakai satu tangan gini masih nyaman. Untuk bagian kanan ini ada tombol power, sisi kiri ada 2 tombol volume, bagian atas ada lubang mikrofon, sedangkan di bagian bawah ada slot untuk SIM card, lubang mikrofon, dan juga ada lubang speaker. Untuk ngecasnya Oppo Reno 8T sudah menggunakan USB Type-C. Kualitas layar Oppo Reno 8T sudah bagus, menggunakan panel AMOLED dengan resolusi 1080 x 2412 pixel, berukuran 6,7 inch dengan brightness maksimal di 950 nits dan ditambah lagi refresh rate-nya sudah 120 Hz. Untuk layar ini saya nggak ada komplain teman-teman. Warna yang dihasilkan di layar Oppo Reno 8T ini sudah bagus banget. Colornya vivid dan dengan color gamut yang lebar. Ketajaman juga cukup berasa kayak pakai HP flagship. Memang belum support HDR10, tapi tetap saja dipakai nonton ini tetap nyaman-nyaman aja. Refresh rate 120 Hz juga sangat membantu untuk menambah pengalaman pindah-pindah aplikasi atau scroll-scroll jadi lebih smooth. Di layar Oppo Reno 8T ini juga disematkan sensor sidik jari di bagian bawah sini, serta ada juga sensor face unlock. Jadi untuk keamanan Oppo Reno 8T sudah sangat lengkap. Untuk mesin, Oppo Reno 8T 5G ini menggunakan prosesor Snapdragon dengan fabrikasi 5 nanometer. Akhirnya Oppo upgrade dari Reno 8T yang kemarin masih menggunakan MediaTek, sekarang ganti Snapdragon. Entah kenapa sebagus apapun MediaTek saya tetap tidak suka teman-teman. Mungkin udah nyaman pakai prosesor Snapdragon, atau mungkin emang saya aja nggak tahu prosesor MediaTek yang bagus. Snapdragon 695 dipadukan dengan RAM 8GB, Oppo Reno 8T dapat skor Antutu sekitar 440 ribuan. Memang prosesor ini bukanlah prosesor yang baru, tapi pengalaman saya pakai Oppo Reno 8T 5G masih smooth banget. Buka tutup aplikasi lancar, buat multitasking juga aman, dikarenakan RAM-nya sudah 8GB plus bisa diekspansi up to 8GB. Jadi totalnya 16GB teman-teman. Dan yang keren lagi, Oppo berani jamin kalau HP ini bakal tetap nyaman dipakai dengan jangka waktu minimal 48 bulan, which is itu 4 tahun. Tapi saya juga nggak tahu realnya gimana teman-teman. Jadi kita tunggu saja apakah HP ini selama 4 tahun ke depan masih nyaman atau enggak. Paling nggak mereka pede dengan HP ini. Color OS di Oppo sekarang juga makin ringan. Ini membuat HP Oppo jadi makin smooth. Oppo juga menjanjikan bakal dapat update OS sampai 2 tahun ke depan dan security patch-nya sampai 4 tahun. HP mid-range dapat security patch 4 tahun itu cukup mantap. Sedangkan performa gaming, Oppo Reno 8T ketika dipakai nge-game, ini performanya ternyata stabil teman-teman. Snapdragon 695 ini memang bukan prosesor yang paling kenceng, tapi kalau untuk kestabilan dia juaranya. Saya ngegame PUBG 30 menit, One Punch Man 30 menit, suhu HP-nya cuma hangat saja. Padahal Oppo tidak gembar-gembor cooling system di HP mereka, tapi HP-nya bisa enak banget ketika kita pakai ngegame lumayan intens. Paling minusnya cuma satu, karena prosesor ini prosesor mid-range, jadi grafis yang dihasilkan di HP Oppo Reno 8T ini tidak bisa rata kanan teman-teman. Yang penting nyaman dipakai ngegame dan tidak throttling. Dan upgrade selanjutnya adalah Oppo Reno 8T
Reno8T 5G sekarang speakernya sudah dual stereo. Jadi suaranya ini enak teman-teman, ngebass dan tidak pecah saat kita volume full. Dengan performa bagus, untungnya baterai di Oppo Reno8T ini lumayan gede. Oppo Reno8T ditanamkan baterai sebesar 4800 mAh dengan teknologi LiPo. Baterai ini lumayan awet. Saya biasanya seharian baru habis, dan kerennya lagi Oppo Reno8T ini bisa ngecas dengan super cepat. Power delivery butuh waktu setengah jam lebih dikit sudah full. Ini berguna banget saat kita buru-buru mau keluar dan lupa kalau HP kita belum dicas. Ini misalnya kita tinggal mandi, tinggal makan sebentar, terus ganti baju, HP ini sudah terisi 50%. Intinya untuk sektor baterai ini sangat bagus teman-teman. Dan sektor terakhir adalah di kameranya. Oppo Reno8T mempunyai setup 3 kamera, tapi yang benar-benar berguna cuma satu, yaitu kamera utama. Sedangkan dua lensa tambahan ini menurut saya cuma gimmick saja. Lensa depth buat foto bokeh dan lensa mikro buat foto objek biar lebih dekat. Untuk resolusi sendiri, untuk kamera utama Oppo dibekali dengan resolusi sebesar 108 megapiksel dengan f1.7, dan dua lensa lainnya beresolusi cuma 2 megapiksel. Untuk kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan f2.4. Sayangnya semua lensa Oppo Reno8T ini tidak dibekali dengan OIS. Jadi kita kalau mau foto atau ambil video, usahakan tangannya jangan terlalu banyak gerakan teman-teman. Dengan setup kamera gini sebenarnya saya kurang suka, karena daripada dikasih 3 lensa tapi yang berguna satu doang, mending Oppo menyematkan 2 lensa saja tetapi dua-duanya berguna, misal satu lensa utama dan satunya lensa ultrawide. Buat yang penasaran sama lensa mikronya, ini saya kasih tunjuk beberapa foto. Barangkali penasaran kan sama meja kerja kita, ada hewan atau enggak di bawah situ, atau mousepad yang biasa kita gunakan, dan lain-lain. Lensa makro ini saya yakin nggak bakal kepakai setiap hari, bahkan mungkin kita pakai saat beli baru saja atau saat kita nyoba-nyoba aja. Buat hasil kamera sendiri, Oppo Reno8T ini tergolong kurang ya menurut saya. Saat pencahayaan bagus sih aman, detailnya dapat banget, apalagi kalau teman-teman pakai resolusi yang 108 megapiksel itu. Tapi saran saya pakai kalau kondisi cahaya bagus saja ya. Untuk mengaktifkannya kita bisa geser paling kanan dan pilih yang ekstra HD, otomatis lensanya ganti yang 108 megapiksel. Karena kalau defaultnya pakai yang 12 megapiksel saja. Dynamic range juga lumayan saja. Untuk hasil sendiri teman-teman bisa nilai sendiri di foto-foto berikut ini. Apalagi jika kita pakai foto malam hari, ini yang paling berasa. Kita harus nyari objek yang cahayanya cukup baru dapat hasil yang bagus. Ditambah lagi kan nggak ada OIS. Kita kalau foto harus tangannya benar-benar stabil teman-teman. Karena kalau tidak hasilnya bakal jelek dan ngeblur banget. Di bagian video ini juga sangat disayangkan, resolusi maksimalnya cuma 1080p dengan FPS yang cuma 30, belum 60 fps. Padahal ini kan resolusinya gede, terus prosesornya juga bagus. Kenapa Oppo tidak memaksimalkan di kamera ini? Dan ini adalah kamera belakang Oppo Reno8T 5G. Ini sama, cuma 1080p mentoknya dan di 30 fps saja, tidak bisa 60 fps. Ini lensanya cuma satu ya teman-teman ya, jadi tidak bisa wide angle.
Ini kalau zoom juga menggunakan lensa utama yang 108 megapiksel. Nah, itu ada matahari, langsung dynamic range-nya hilang. Nah, ini saya lagi jalan biasa. Untuk di preview sih ini stabil ya, tapi nggak tahu nanti hasilnya. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah tes kamera depan menggunakan Oppo Reno 8T 5G. Resolusinya mentok di 1080p dan 30 fps teman-teman. Kalau menurut saya ini biasa aja untuk HP harga 6 jutaan barunya. Nah, ini kalau di depan sinar matahari sih bagus teman-teman. Tapi kalau udah gini tidak kelihatan sama sekali mataharinya. Oke. Ya ini kalau buat sekitar sosmed sih cukup, tapi kalau buat videografi ini kurang menurut saya. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo Reno 8T 5G ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Kalau teman-teman suka brand Oppo, terus harganya sekarang secondnya juga sudah turun di range harga 3 jutaan, ini layarnya bagus, sudah AMOLED, terus prosesornya Snapdragon 695 itu stabil, baterainya awet, dan HP-nya juga enak ketika dipakai. Teman-teman bisa ambil Oppo Reno 8T ini. Tetapi yang sangat disayangkan cuma satu, yaitu di sektor kamera. Ada beberapa brand lain yang mempunyai hasil kamera lebih bagus dengan harga yang sama. Jadi kembali ke teman-teman, kalau mementingkan kamera ya pikir-pikir lagi. Kalau mementingkan performa dan dipakai sehari-hari, ambil saja Oppo Reno 8T ini. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan jangan lupa untuk komen pengalaman teman-teman pakai Oppo ini, apakah masih enak atau sudah ganti ke Oppo Reno 11. Silahkan komen di bawah. Saya dan Hari, saya pamit, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Bye bye. Terima kasih. Mama.